Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang sedang berada di Monumen Pancasila Sakti, di mana Monumen Pancasila Sakti ini terletak di Jalan Monumen Pancasila, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dan Monumen Pancasila Sakti ini mengingatkan kepada kita, teman-teman, bahwa bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dalam mempertahankan dan memperjuangkan Republik Indonesia ini. Dan juga di sini nanti kita akan ke museum, di mana museum pengkhianatan para PKI kepada para pejuang-pejuang kita, museum-museum yang berisi tentang penculikan-penculikan pahlawan-pahlawan kita, yang seperti kita ketahui ada 7 pahlawan kita yang dimasukkan ke dalam sumur maut, atau yang biasa kita kenal adalah lubang buaya. Adapun teman-teman, gerakan ini disebut dengan gerakan G30 SPKI. Jadi mari ikuti perjalanan kita supaya kita mengetahui sejarah G30 SPKI, pembantaian 7 jenderal. Teman-teman, kita sedang menuju di kawasan patung Monumen Pancasila Sakti dan rumah penyiksaan, dan juga ke sumur maut atau lubang buaya. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di kawasan patung Monumen Pancasila Sakti, dan kita lihat ada 7 patung pahlawan yang berdiri. Mereka ini merupakan sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat yang diculik oleh tentara PKI. Lalu mereka dibawa ke desa Lubang Buaya yang merupakan pusat komando G30 SPKI. Penculikan tersebut, teman-teman, terjadi pada 1 Oktober 1965. Adapun nama 7 pahlawan ini yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal DI Penjahitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Lettu Fir Andreas Tendian. Dan teman-teman, sekarang kita berada di rumah penyiksaan, di mana 3 jenderal yang ditangkap dalam keadaan hidup dan 1 perwira pertama dibawa ke dalam rumah ini. Teman-teman, mereka dibawa oleh PKI bermaksud ingin mempunyai bukti adanya Dewan Jenderal. Kita lihat di sana ada Mayor Jenderal S. Parman. Beliau dipaksa oleh orang-orang PKI untuk menandatangani sebuah kertas. Karena beliau tidak mau menyentuh kertas tersebut, beliau disiksa dengan cara dipukul dengan senjata. Akibatnya, pelipis kanan dan pelipis kirinya mengeluarkan darah. Teman-teman, kita lihat di sana ada 3 pahlawan kita, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Lettu Fir Andreas Tendian. Mereka juga disiksa, dipukul dengan senjata, dan mengakibatkan wajah mereka memar dan mengeluarkan darah, sehingga teman-teman, mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut atau biasa yang kita kenal dengan lubang buaya. Baik teman-teman, kita sekarang berada di Monumen Pancasila Sakti, yang saat ini saya berada di sumur maut yang disebut terkenal adalah lubang buaya, di mana lubang buaya ini adalah tempat para PKI menghabisi para pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang disebut dengan gerakan ini adalah gerakan 30 SPKI. Teman-teman, sumur maut ini atau lubang buaya ini memiliki kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm. Dan sumur ini digunakan oleh PKI untuk mengubur jenazah 6 jenderal dan 1 perwira pertama dengan maksud untuk menghilangkan jejak selama 4 hari. Teman-teman, sekarang kita menuju ke sebuah rumah, di mana rumah ini merupakan posko komando para orang-orang PKI ketika itu. Mereka berkumpul mengatur strategi untuk
proses penculikan para 7 jenderal tersebut. Dan pemimpin posko ini dikenal dengan nama Kolonel Latif. Teman-teman, ini merupakan rumah yang masih asli dan keasliannya dipertahankan sampai 80%. Kita lihat di sini teman-teman, ada meja makan, ada tempat tidur, di sini ada mesin jahit, dan kita lihat juga teman-teman di sini juga ada tempat tidur, ada guci. Ini merupakan keaslian yang masih seperti dahulu. Sekarang kita berada di sebuah mobil. Mobil ini adalah mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965. Dan sekarang kita menuju ke mobil yang kedua. Ini merupakan mobil dinas Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto pada 1965. Teman-teman, sekarang kita di Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Ayo mari kita coba masuk apa-apa saja yang ada di dalam Museum Pengkhianatan PKI ini. Teman-teman sekalian, Museum Pengkhianatan PKI ini berisi sejarah tentang pemberontakan PKI yang mempunyai tujuan menggantikan negara Indonesia, landasan negara Pancasila, menjadi negara komunis. Teman-teman, peristiwa pemberontakan besar PKI kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI setelah pemberontakan Musso di Madiun pada tahun 1948. Di dalam museum ini juga terdapat koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, pakaian asli para pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Teman-teman, para PKI pun juga membubarkan aparatur pemerintahan desa sampai kabupaten, menolak mengakui pemerintah pusat, dan membentuk Laskar Hitam. Mereka merampok penduduk desa Sepatan, melakukan pembunuhan, termasuk membunuh tokoh nasional Otto Iskandar Dinata di Mau. Baik teman-teman, kita tadi sudah masuk Museum Pengkhianatan PKI. Di saat ini kita akan menuju ke Museum Paseban. Kita akan masuk, akan mencari tahu bagaimana sejarah Museum Paseban ini. Ialah museum mengenang para gerakan G30 SKI pada masa itu. Yuk pemirsa, kita menuju ke lokasi. Teman-teman, mari kita lihat. Ini adalah 10 pahlawan revolusi korban keganasan G30 SPKI tahun 1965. Dan museum ini menceritakan tentang G30 SPKI dan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita lihat ini adalah rapat persiapan pemberontakan 1965. Dan ini adalah latihan sukarelawan di Lubang Buaya. Dan ini adalah penganiayaan di Lubang Buaya oleh para orang-orang PKI. Dan kita lihat teman-teman, inilah proses penculikan kepada 7 jenderal kita, 7 pahlawan kita yang diculik oleh para orang-orang PKI ketika itu.
Setelah diculik, mereka dibawa ke rumah penyiksaan dan sehingga mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut atau yang biasa kita kenal dengan lubang buaya. Baik teman-teman, kita sudah selesai menjelajahi monumen Pancasila Sakti. Ya, banyak hikmah yang kita ambil dari sejarah-sejarah tersebut, yaitu ialah salah satunya kita bisa mengenang semangat dan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada diri kita, dan juga bisa kita memberitahu kepada generasi-generasi kita supaya jangan lupakan sejarah Republik ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.